Shalom, selamat siang saudara dikasihi Tuhan, para pemirsa segenap jemaat GTI dimanapun saudara berada saat ini. Saudara, siang hari ini kita akan memeriksa di dalam Yesaya 40 ayat 31, yaitu orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bilang orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, saat ini seluruh dunia menanti-nantikan, berapa yang menantikan bermacam-macam saudaraku. Mungkin yang terbesar adalah kapan virus corona ini berakhir. Sebagian menantikan kapan pekerjaan saya bisa pulih kembali. Kapan, mungkin yang lagi sakit kesehatan saya bisa pulih kembali saudaraku. Tapi semua itu sampai kubur selesai. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudaraku, artinya apa? Semangatnya selalu baru. Orang yang menantikan Tuhan itu orang dapat kekuatan baru. Dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Saudaraku, dengan kekuatan sayapnya, bukan main. Raja Wali itu memiliki satu kemampuan yang luar biasa. Saudaraku, dari tempat yang tinggi, gunung yang tinggi, dia bisa memandang ke bawah. Tempat mangsa-mangsa, kelinci, bahkan ikan yang berenang di dalam sungai, dia bisa turun dengan kecepatan seperti saudaraku pesawat, langsung menyambarnya, bukan main. Ini burung Raja Wali, burung yang paling ditakuti, kuat saudaraku. Itu nasib orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan terbang tinggi, rohaninya akan tinggi, imannya tetap tinggi, hatinya tetap bersyukur kepada Tuhan saudaraku. Dan dikatakan saudara, mereka berlari dan tidak menjadi lesu saudara. Banyak orang menjadi lesu. Banyak orang Kristen jadi loyo saudara. Sebab apa? Sebab isi hatinya itu yang menentukan. Tapi orang yang diisi dengan firman Tuhan, saudaraku, dia memiliki satu semangat, satu kekuatan saudaraku. Pada waktu Rasul Paulus, seorang yang dulunya menganiaya orang Kristen, tapi tiba-tiba ketemu Tuhan Yesus, berubah hatinya saudara, penuh gairah. Bahkan dia berkata, apa yang bisa menceraikan aku dari kasih Kristus? Aniayakah, kesukarankah, mara bahayakah, bahkan maut? Ditantang dengan Paulus. Karena apa saudaraku? Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mereka bisa berlari, bisa imannya bertumbuh, langkah-langkahnya pasti saudaraku, dan tidak menjadi lesu, tidak loyo saudaraku. Banyak orang jadi loyo saudaraku, karena apa? Hatinya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, habis semangatnya. Tapi orang yang kuat semangatnya sebab punya pengharapan. Saudaraku, Musa tidak pernah loyo. Musa jalan dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, semangat. Saudaraku, dengan usia 120 tahun, waktu dipanggil Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, saudaraku, umur 120 tahun, dikatakan kekuatannya masih penuh, kekuatannya masih hebat ototnya. Saudaraku, matanya tidak pakai kacamata, tajam, begitu kuat. Sebab
Musa menanti-nantikan Tuhan. Sayang, Musa melanggar firman Tuhan. Sudah di masa dan Meribah. Itu sebabnya Tuhan bilang naik ke gunung Nebo dan matilah di sana. Saudaraku, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu segar, kuat, kelihatan saudara. Dari wajahnya, dari kata-katanya, dari gerak-geriknya, energik. Sebab apa? Tuhan itu perkasa, kuat. Saudaraku, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, kita ini menghadapi pergumulan yang berat. Tapi kalau menanti-nantikan Tuhan, siang hari ini saudara menanti-nantikan Tuhan, terus nantikan Tuhan. Itu apa artinya? Orang itu akan suka sembahyang, suka memuji Tuhan, suka selidik firman Tuhan, selalu taat kepada Tuhan. Saudaraku, dia akan jadi kuat. Saudaraku, berjalan tidak menjadi lesu. Saudaraku, Yosua memimpin orang Israel. Dia tidak lesu, dia tidak loyo, dia tidak bosan. Berapa orang jadi Kristen sudah 10 tahun, lama-lama jadi bosan, lama-lama jadi biasa, lama-lama jadi muak. Ini banyak dikerjakan orang Kristen. Karena itu Tuhan bilang tidak semua orang Kristen masuk dalam sorga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu saja yang akan masuk di dalam rencananya Tuhan. Pesta kawin anak domba Allah. Karena itu saudaraku, nantikan Tuhan. Siang hari ini, siapa yang ada pergumulan, saya berdoa buat saudara. Saya serahkan dalam tangan Tuhan. Percayalah, orang yang menantikan Tuhan itu bergairah, kuat. Saudaraku, Musa begitu luar biasa. Waktu dipanggil Tuhan, saudaraku, dia mati dalam kekuatan yang penuh. Musa tidak sempoyongan kalau jalan. Musa tidak loyo. Saudara, 120 tahun. Bayangkan, masih fit, masih segar. Itu sebab di dalamnya, hatinya penuh dengan firman, menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya kita sangat butuh, saudaraku, hadirat Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Kita tidak sekedar dapat berkat jasmani, dapat uang, dapat kebutuhan, tapi kita mendapat sorga baru, bumi baru. Segar. Saudaraku, tetap semangat di tengah tantangan, penderitaan, di tengah-tengah masalah. Tetap tegar, tetap kuat. Karena itu saudaraku, menantikan Tuhan itu perkara yang sangat luar biasa. Dan siang ini saya berdoa buat saudara yang menanti-nantikan Tuhan. Mungkin saudara masih mengalami PHK, belum ada pekerjaan. Tapi percayalah, Tuhan sudah menyediakan, saudara. Allah kita itu Yehova Jireh, menyediakan. Saudaraku, murid-murid masih di dunia sudah disediakan sorga. Yohanes 14 ayat 2, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, Mazmur 127 ayat 2, selagi tidur berkat jasmani itu menunggu di muka pintu. Bukan main. Tuhan tahu kalau siapa menghadapi kesukaran saat ini. Jangan bingung, jangan khawatir, tapi nantikan Tuhan dengan iman,
dengan sungguh-sungguh taat, ucapkan syukur, maka saudara akan menerima berkat Tuhan. Saya doakan saudara yang butuh pertolongan Tuhan siang ini, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Mungkin yang bisa bangkit berdiri, bangkitlah berdiri. Bapa, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat. Mereka yang berdiri saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Ya, shalom saudaraku, sampai acara selanjutnya tetap semangat, tetap bersyukur pada Tuhan. Amin.